Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan memulai pembelajaran daring. Meskipun pembelajaran daring, kita harus tetap semangat untuk belajar bersama. Perkenalkan, nama saya Muryana Ovika Ektianingrum atau bisa dipanggil Bu Yana. Nah, setelah kalian mempelajari bab 1 tentang laporan hasil observasi, di bab 2 ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, setelah kalian melihat penjelasan materi yang Ibu sampaikan nanti, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Dan kalian diharapkan mampu mengembangkan isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi secara lisan maupun tulis. Nah, apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan sebuah karangan yang di dalamnya mengandung informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat dan jelas. Teks eksposisi juga merupakan teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Tujuan teks eksposisi yaitu untuk menjelaskan informasi tertentu untuk dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian peristiwa. Teks eksposisi memiliki 4 ciri. Yang pertama yaitu bersifat objektif dan netral. Artinya yaitu memaparkan kejadian yang sebenarnya tanpa dipengaruhi dan tidak menggunakan kata atau frasa yang bersifat menarik emosional pembaca sehingga tidak memihak kepada apapun. Yang kedua yaitu bersifat informatif. Artinya setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan. Yang ketiga yaitu teks memuat fakta dan data yang akurat. Artinya hal yang benar terjadi dan terbukti kebenarannya. Yang keempat yaitu paragraf eksposisi umumnya menjawab akademika, yaitu apa, siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Nah, setelah kalian mempelajari tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksposisi, Ibu akan memberikan satu contoh teks eksposisi yang nantinya sebagai bahan untuk mengerjakan soal atau latihan soal yang Ibu berikan. Silakan disimak teks contoh eksposisi yang Ibu berikan. Pembangunan dan bencana lingkungan. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu, dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam, dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 hektar atau seluas 50 kali luas kota Jakarta. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia.
Pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Misalnya, banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007 dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan kerusakan lingkungan dan bencana alam. Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan tidak terawat serta tumpukan sampah dan limbah di sungai. Akhirnya, debit air hujan yang tinggi menyebabkan bencana banjir yang tidak terelakkan. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. Nah, setelah kalian mempelajari tentang penjelasan ciri-ciri dan satu contoh yang telah Ibu berikan tadi, selanjutnya Ibu akan memberikan soal atau latihan soal sesuai dengan apa yang sudah Ibu sampaikan dan satu contoh yang Ibu berikan tadi. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.